Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Untuk mulai kali ini akan kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan mengecek daftar kehadiran terlebih dahulu. Adakah teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Ada semua, Bu. Baik, terima kasih. Anak-anak, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang energi dan perpindahannya. Nah, siapa di sini yang masih tahu apa itu energi dan perpindahannya? Saya, Bu. Ya, coba Intan. Kemarin itu energi dan perpindahannya adalah dorongan dan tarikan, Bu. Betul sekali. Kemarin kita sudah membahas tentang energi dan perpindahannya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, ketika kalian lagi buru-buru berangkat ke sekolah, tiba-tiba motor kalian itu mogok di tengah jalan. Nah, karena kalian itu takut telat, jadi kalian itu mendorong motornya. Nah, awalnya motor itu ringan, tiba-tiba teman kalian bilang, aku ikut duduk ya, aku capek jalan. Iya. Nah, jadi dia itu duduk di motor itu. Nah, setelah dia duduk itu, waktu kalian dorong, apa yang terjadi pada motor itu? Padahal orang yang mendorongnya itu sama dan tenaga yang mendorong itu hampir sama. Nah, mengapa motor yang didorong itu terasa sulit didorong? Karena Betul sekali. Jadi, motor yang didorong itu semakin berat massa benda, maka semakin sulit benda itu akan bergerak. Nah, sekarang kalian amati video ini. Mereka ini kira-kira lagi apa? Tarik tangan. Nah, menurut kalian kenapa ada tim yang menang dan ada tim yang kalau ditarik itu jatuh? Karena Padahal mereka sama-sama menarik tali. Bu. Ya, coba dia. Karena energi dan usaha yang diberikan itu beda, Bu. Betul sekali. Nah, jadi ketika suatu benda diberi gaya yang besar, maka benda itu akan lebih mudah bergerak dan mendapatkan Kecepatan. Jadi dari sudah yang Ibu bahas tadi, siapa yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Pupuk 2 Newton. Betul sekali, hari ini kita akan belajar tentang Pupuk 2 Newton. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara gaya, massa, dan kecepatan berdasarkan hukum 2 Newton dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis pengaruh gaya resultan terhadap gerak dengan yang benar. Yang terakhir, peserta didik mampu mengevaluasi penerapan konsep gaya dan gerak dalam berbagai fenomena nyata melalui kegiatan diskusi kelompok secara kritis. Nah, sekarang siapa yang mau bantu Ibu? Yang mau saya. Jangan jawab, Bu. Jangan jawab. Nah, coba kalian perhatikan ke depan. Nah, Dela akan melakukan simulasi demonstrasi untuk mendorong kursi ini tanpa beban sama sekali. Coba, ayo. Jangan lupa. Apa yang Dela rasakan tanpa beban itu? Biasa saja, Ibu. Nah, sekarang coba ini anak-anak. Nah, sekarang Dela akan melakukan Ervin, perhatikan ya. Nah, sekarang Dela ini akan melakukan demonstrasi dengan adanya beban, yaitu yang jadi bebannya itu Intan. Nah, coba lakukan. Udah. Nah, bagaimana yang Dela rasakan kalau ada kursinya itu diisi oleh beban? Tambah berat tapi sedikit. Betul sekali. Soalnya dia ringan, Bu. Bela, Bu. Iya, betul sekali. Terima kasih kepada Dela dan Intan. Silakan duduk. Jangan beban ya, Bang, beban. Beban keluarga.
F sama dengan F dikali A, yaitu F itu gaya, M itu massa, dan A kecepatan. Nah, sekarang siapa yang mau bantu ibu membacakan soal? Ayo. Jangan jawab. Tadi yang duluan angkat tangan Ica ya. Jadi sebuah benda ini ya. Arifin, Ibu Ica galak. ayo. Sebuah benda yang masanya 2 kg ditarik oleh seorang anak dengan gaya 60 Newton dalam arah mendatar berdasarkan percepatan yang dialami benda tersebut. Baik, terima kasih. Nah, tadi kan sudah kita ketahui bahwa masanya itu ada 2 kg dan gayanya itu 60 Newton. Nah, di sini yang ditanyakan itu yaitu percepatan. Jadi, kalau ditanya percepatan, kita menggunakan rumus F. Betul sekali. Jadi, kalau F itu tadi 60 dan masanya itu 2, jadi 60 bagi 2 yaitu 30 meter per kuadrat. Betul sekali. Nah, di sini ada contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin sering kalian lakukan. Yang pertama itu ada mendorong troli belanja. Siapa yang sering mendorong troli belanja? Pasti suka belanja semua ya? Yang suka mengayuh sepeda? Nah, yang mungkin ini ada laki-laki yang suka bermain bola. Nah, dari di sini adalah contoh hukum dua Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kita sudah belajar secara teori. Sekarang kita akan belajar dengan praktikum menggunakan test simulation. Sebelum itu, ibu akan membagi kelompok dan LKPD terlebih dahulu. Ini kelompok 1, kelompok 2. Nah, untuk membuat kelompoknya itu bisa menyesuaikan. Bisa kelompok 1 bisa di sini coba. Ayo. Kelompok 2 bisa di sini. Kelompok 2 di mana, Bu? Kelompok 2 di sini ya. Kelompok 2 di sini. Dimohon kondusif ya, anak-anak. Nah, apakah semua kelompok sudah terbentuk? Sudah. Nah, coba perhatikan ibu ke depan. Di sini sudah dapat ada gaya, jumlah gaya, nilai, massa, kecepatan dan percepatan. Nah, di sini kita menceklis hanya untuk jumlah gaya, nilai, massa. Untuk kecepatannya kita tidak ceklis ya, kita percepatan. Nah, apakah sudah paham? Di sini ada massanya, ada massa yang 50, ada yang 200 dan ada juga yang 100 nanti kalau ditempuh. Baik, sudah mengerti? Mengerti, Bu. Baik, kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Boleh silakan maju. Buka saja buka sampai. Buka orang ke dalam kulkas. Dia lagi nanjak. Iya. Orang harusnya kita pakai instan aja yang itu yang kecil. Beban. Saya pakai apa aja? Pakai instan aja. Atau pakai Arifin namanya. Oh, instan Arifin itu. Instan nggak kuat. Dorong. Bisa kurang. Kita tambah lagi kali ini. Kita ulang ya. Ini lamanya. Lama. Sabar. Gak ada lagi sabar. Gak boleh musik ya. Aduh, ngantuk. Arifin lapar. Nah, ini. Belum dapat hamburger. Kelompok 2 lama. Lama. Duduk. Kelompok 3 boleh. Kayak instan tuh boleh. Makan yang baik boleh.
Itu habis waktu. Kenapa? Habis waktu kalau tidak ada jadi. Sekarang siapa ya? Jangan jawab. Ayo. Jangan jawab. Kalau kondusif. Kami nggak jawab. Iya, satu kelompok selalu ya. Saya Bu, kelompok 2. Ya, Zahwa. Ayo baca Mulai nomor satu. Nomor 1. Apa yang terjadi pada percepatan benda ketika gaya yang diberikan itu diperbesar, tetapi masanya itu tetap? Ketika gaya yang diberikan pada benda itu diperbesar, sedangkan massa itu benda, percepatan benda juga pasti. Ibu kita ketawa. Kalian tahu ya. Dan hal ini menunjukkan bahwa semakin besar gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan bergerak semakin cepat. Dengan kata lain, gaya memiliki hubungan berbanding lurus dengan percepatan. Semakin besar dorongan atau tarikan yang diberikan, maka semakin besar pula perubahan gerak yang terjadi pada benda. Anak-anak karena waktunya terbatas, kita buat PR. Ibu mengakhiri pertemuan kita ada kuis coba anak-anak. Apa tuh dia? Sudah? Belum Bu. Sudah belum? Bu sudah Bu. Kita mulai ya. Mulai, Bu, mulai. Ibu, kok ada nama Gusti di kelas ini, Bu? Mulai. Ibu belum. Ayo kita mulai ya. Ayo siapa? Aku tim Gusti. Iya. Gusti ayo jawab. Dari itu dong. Ibu kan nggak pernah dari RRSI ya? Lagi dari Gusti. Oh bisa. Ayo. Cici Anak-anak punya Gusti itu ada di dokter. Ayo kita coklat ya. anak-anak kondusif ya. Ya, Bu. Kita sudah berada di ujung pembelajaran. Nah, siapa di sini yang bisa bantu ibu untuk menyimpulkan pembelajaran? Saya, Bu. Boleh, Zahwa. Ayo, Zahwa. Hari ini kita belajar nahum 2 Newton Bu. Nahum 2 Newton menjelaskan hubungan antara gaya, massa dan kecepatan. Semakin besar gaya, semakin besar percepatan benda. Dan semakin besar massa benda, semakin sulit benda itu dipercepat Bu. Betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Zahwa. Jadi, pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa percepatan suatu benda dipengaruhi oleh gaya dan massa. Nah, semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar percepatan benda. Sedangkan semakin besar massa benda, maka semakin kecil percepatannya. Nah, berakhir sudah pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa